warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meilani Triwahyuningrum. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMP YPPK Santo Antonius Nabire. Saat ini saya sedang mengikuti PPG di Universitas Negeri Gorontalo dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Sekarang 13 Desember tahun 2022 saya mengikuti uji kinerja dengan materi menyajikan teks diskusi pro dan kontra untuk kelas 9. Dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Salam. Selamat pagi anak-anak. Kurang semangat. Kalau ibu guru bilang selamat pagi, kalian bilang semangat, semangat, semangat pagi. Oke? Oke, selamat pagi anak-anak. Semangat, semangat, semangat pagi. Baik anak-anak, ibu guru mau tanya, di pagi hari yang cerah ini, apakah kalian sudah sarapan? Oke, anak-anak kalian harus sarapan. Kenapa harus sarapan? Karena sarapan itu sangat penting untuk menunjang energi kalian sepanjang hari. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang boleh pimpin doa? Oke, silakan. Mari teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa mulai. Terima kasih Samuel. Baik anak-anak, selanjutnya ibu guru mau mengecek kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak hadir? Gwen, Paulus, Roy. Oke, jadi yang tidak masuk Gwen, Paulus. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu guru mau mengecek. Coba kalian lihat di bawah kolom kalian apakah ada sampah-sampah? Tidak ada. Oke, dicek juga kerapian kalian yang seragamnya di luar dimasukkan, dasinya diperbaiki, dan buku-buku yang tidak ada kaitannya sama pembelajaran bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam tas. Oke, ini novel apa yang dimasukkan ke dalam tas. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap pembelajaran hari ini? Siap. Oke, Bu Guru mau tanya. Minggu lalu pertemuan sebelumnya kita belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan pada teks diskusi. Oke, Ibu Guru mau tanya, di bagian struktur teks diskusi ada apa saja? Guru mau tanya, Aurea. Oke, Aurea, struktur teks diskusi ada apa saja? Oke, bagus. Itu merupakan bagian dari struktur. Kemudian kaidah kebahasaannya. Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Oke, Dea, ada apa saja Dea di kaidah kebahasaan? Kemudian pengajian dan populer dan menggunakan posisi. Kita beri tepuk tangan untuk baik anak-anak. Jadi di pembelajaran pada hari ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang menyajikan teks diskusi. Jadi di dalam materi nanti kalian Bu Guru akan bagi dalam sebuah kelompok, yaitu kelompok pro dan kelompok kontra pada teks diskusi. Masih ingat pertemuan sebelumnya, pro berarti yang setuju, sedangkan yang kontra berarti tidak setuju. Oke, jadi kalian dibagi dalam kelompok nanti.
peserta didik dapat menyunting teks diskusi dengan benar. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang kalian coba perhatikan ke depan. Materi hari ini adalah temukan solusi melalui diskusi. Nah, dalam temukan solusi melalui diskusi ada menyajikan teks diskusi. Kita lihat di sini. Menyajikan teks diskusi ada dua. Yang pertama menyusun teks diskusi dan menyunting teks diskusi. Kita lihat menyusun teks diskusi ada apa saja. Coba ibu guru minta tolong Mayala baca yang keras di depan. Pada saat menyusun teks diskusi, kamu dapat menggunakan beberapa Oke, terima kasih Mayala. Kita lihat di sini, menyusun teks diskusi ini harus sesuai dengan struktur teks diskusi. Ada apa saja tadi struktur teks diskusi, Aurea? Kemudian, ya. Oke, jadi di bagian struktur di situ ada isu. Langkah yang pertama ada isian, yang kedua itu ada argumen pendukung, yang kedua ada argumen penentang, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, jadi namanya struktur itu harus berurutan, tidak bisa dibolak-balik. Jelas? Oke. Kemudian begitu halnya dengan kebahasaannya. Nah, kebahasaannya di sini menggunakan kalimat argumentatif, yaitu apa? Pendapat. Kalimat pendapat menggunakan kata kerja kajian dan kata populer yang menggunakan konjungsi. Apa konjungsi? Ya, konjungsi adalah kata penghubung. Langkah menyusun teks diskusi. Guru yang baca keras, Rinli. langkah-langkah menyusun teks diskusi. Yang pertama, menulis paragraf, pendahuluan dan memuat tentang pernyataan atau yang terakhir menulis simpulan dan memuat beberapa terkait topik diskusi. Oke, terima kasih. Prinsipnya di sini langkah-langkah menyusun teks diskusi. Yang pertama adalah menulis paragraf pendahuluan yang memuat pernyataan atau pertanyaan atau pernyataan tentang topik diskusi. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, menulis paragraf bukti. Kita harus mencari bukti-buktinya. Kita tulis atau pendapat yang mendukung pernyataan tentang topik. Jadi kita cari di sini bukti tentang pendapat. Dan yang ketiga, menulis paragraf bukti atau pendapat yang menolak atau menyanggah pernyataan tentang topik. Dan yang terakhir adalah menulis simpulan yang memuat pendapat terkait topik diskusi. Jadi kalau kita sudah menemukan pendapat, kita catat. Jelas? Oke. Berikutnya, Guru mau yang baca Timo. Baca yang keras. Penting teks diskusi. Pentingan merupakan langkah pasca penulisan sebuah teks. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh tulisan yang baik. Aspek yang paling penting dalam teks diskusi berkaitan dengan struktur dan kaidah bahasa. Oke, terima kasih. Sunting itu adalah mengedit atau memperbaiki atau juga mengoreksi suatu kesalahan yang terdapat di sebuah teks. Jelas? Kita lihat di sini. Oke, perhatikan video tentang diskusi. Konsumsi energi bahan bakar minyak yang mobilitas warga seiring dengan meredanya COVID-19 meningkatkan konsumsi energi bahan bakar minyak. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa diperkirakan bahan bakar pertalite dan solar akan habis pada bulan Oktober ini. Apabila Indonesia nantinya mengimpor bahan bakar minyak, tentu tidak menutup kemungkinan nantinya akan terjadi kenaikan harga BBM. Lantas, bagaimana pendapat warga soal hal ini? Berikut liputannya. Kenaikan harga BBM pasti akan mengikuti naiknya harga kebutuhan lain. Masyarakat yang kurang mampu, terutama masalah BBM ini. Kalau BBM ini naik,
otomatis yang lain pun juga akan naik. Itulah yang bahasa, makanya bagi saya secara pribadi yang belum setuju. Tetapi kalau memang pemerintah harus naik, mau tidak mau kita naik. Segala keputusan pemerintah kita mempertimbangkan segala untuk menaikkan itu. Jadi kita harus mengikuti aturan pemerintah. Yang mudah-mudahan dikasih apa yang terbaik. Kalian tadi sudah melihat video tentang kenaikan harga BBM. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Oke, Ibu Guru mau tanya, kira-kira isi dari pendapat pro dan pendapat kontra dari video tersebut tentang kenaikan harga BBM itu apa? Ada yang bisa bantu Ibu Guru menjawab? Really? Oke, bagus. Itu pendapat kontra ya. Sedangkan pro-nya yang setuju. Timo, bisa bantu Ibu Guru? Ya, benar sekali. Dari video tersebut ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang setujunya adalah dengan kenaikan harga BBM dapat mengurangi utang negara. Oke, bagus. Sekarang kita lihat di sini ada contoh menyunting teks diskusi. Tadi menyunting itu adalah memperbaiki, mengedit atau mengoreksi. Kita lihat apa yang kita mau perbaiki. Di sini pro dan kontra kenaikan harga BBM. Apakah penulisan judul tersebut sudah benar? Belum benar. Oke. Kemudian yang benarnya seperti apa? Ibu Guru mau yang maju. Siapa yang mau perbaiki? Yang mau perbaiki depan. Tentang judul. Pro dan kontra kenaikan harga BBM. Aurea. Please, judul yang benar seperti apa? Mari kita koreksi. Punya Aurea. Apakah penulisan judul untuk pro dan kontra kenaikan harga BBM ini sudah benar? Ya, belum, masih salah. Siapa bisa bantu Ibu Guru menjawab? Ayo yang belum. Preti, maju ke depan. Terima kasih Preti. Mari kita lihat punya Preti yang bakal jawab atau belum? Pro dan kontra kenaikan harga BBM. Benar atau belum? Benar. Oke, benar ya. P-nya kapital. Ingat, di dalam penulisan judul fungsi ditulis dengan huruf kecil. Oke, benar. K-nya kapital, B-nya kapital, H-nya kapital, BBM bahan bakar minyak. Benar. Oke, sudah jelas? Paham? Korea? Oke. Berikutnya kita lihat di sini penulisan nama kapital. Sebagian masyarakat tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Apakah ini sudah benar? Belum. Lihat di awal kalimat S-nya harus apa bagaimana? Iya, S-nya harus ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca apa? Oke. Selanjutnya kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kalian akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Ibu langsung bagi saja. Ini adalah kelompok pro. Sampai sini, sampai siapa namanya? Josephina kelompok pro. Kemudian dari Dea ke sebelah sini adalah kelompok kontra. Oke, jadi kalian nanti akan dibagikan sebuah teks tentang penggunaan gawai. Gawai apa gawai? HP. Ya, HP. Jadi ada yang setuju penggunaan gawai di lingkungan sekolah, ada juga yang tidak setuju di lingkungan sekolah. Masuk dulu dalam kelompok, mejanya diberikan. Oke, perhatikan dulu depan, buku bacakan petunjuknya. Jadi kalian sudah dibagi di dalam dua kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang, yaitu pendapat pro dan pendapat kontra. Kemudian peserta didik diberi bahan diskusi mengenai penggunaan gawai di sekolah. Masing-masing kelompok bertugas menyusun teks diskusi pendapat pro
dan menyusun tes diskusi pendapat kontra. Tulis hasil temuanmu di LKPD yang sudah Ibu Guru bagi, kalian tulis di situ. Kemudian setelah selesai, masing-masing kelompok secara perwakilan menyampaikan hasil diskusi kelompok pro dan hasil diskusi kelompok kontra. Jadi nanti kalian setelah sudah menyusun, kalian memilih perwakilan 3 orang setiap kelompok, 3 pro dan 3 kontra. Dan selanjutnya hasil diskusi kelompok ditukarkan dan secara bersama menyunting hasil kelompok lain. Jadi nanti juga kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Jelas? Oke, selamat mengerjakan. Oke, kalau kalian sudah mendiskusikan, kalian menunjuk perwakilan siapa-siapa di kelompok sini. Kelompok kontra yang akan maju presentasi 3 orang, kemudian kelompok pro yang maju presentasi 3 orang. Sudah ya? Tuh, oke. Yang teman-teman yang lain kalian boleh mundur ke belakang, kursinya di bawah. Jadi di sini cuma ada 3 kursi, di sebelah sini juga cuma hanya ada 3 kursi. Sebelum kita mempresentasikan, kita harus bikin video. Oke, semuanya berdiri semuanya. Dan kalian harus mengikuti yang ada di sini. Ikuti. Semuanya perhatikan ke depan. Kita sudah memulai di bagian presentasi dari diskusi pro dan kontra. Ya, pro dan kontra. Oke. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Kita akan memulai presentasi diskusi kita. Sebelum memulai presentasi tentang diskusi pro dan kontra terhadap penggunaan gawai di sekolah, guru selaku moderator, yaitu Melanie Dermayaningrum, guru akan memperkenalkan teman-teman kalian yang akan mempresentasikan. Di sebelah kiri ibu guru atau sebelah kanan kalian adalah kelompok pro. Ya, nanti kelompok yang mendukung penggunaan gawai di sekolah. Sedangkan di sebelah kanan ibu guru atau di sebelah kiri kalian ada kelompok kontra, kelompok yang tidak setuju adanya penggunaan gawai di sekolah. Sebelumnya teman kalian ini mempresentasikan, ibu guru akan memperkenalkan teman-teman yang presentasikan terlebih dahulu. Di sebelah kiri ibu guru, yaitu kelompok pro, ada Renata, kemudian ada Stephanie, dan ada Prilly. Sedangkan di sebelah kanan ibu guru, yaitu kelompok kontra, ada Timo, kemudian ada Axela, dan ada Desnaro.
yang keras. Ingat suaranya yang keras. Baik, kita memulai diskusi kita. Lihat dulu argumen atau pendapat dari kelompok pro, kelompok yang setuju dengan adanya penggunaan gawai di sekolah. Mari kita persilakan. Terima kasih Bu Guru dan terima kasih teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Renata dan di sini saya akan menyampaikan argumen pro atau argumen pendukung. Alasan saya mendukung penggunaan gawai di sekolah adalah karena dengan adanya gawai, para siswa mampu mendapatkan informasi, harus mencari informasi lebih lengkap lagi untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas. Dapat meningkatkan literasi digital serta dapat mendapatkan wawasan yang lebih luas. Oke, dan terima kasih. Silakan dulu. Tepuk tangan buat kelompok pro yang setuju. Jadi pendapatnya Renata, dia setuju penggunaan gawai ada di sekolah, diadakan di sekolah supaya mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi dari gawai. Oke, karena di dalam HP kan kita bisa buka internet, kemudian kita mencari informasi-informasi yang ada di dalam internet tersebut. Masih pendapat dari kelompok pro tentang penggunaan gawai, silahkan Stephanie. Saya akan menyampaikan argumen saya yang setuju dengan penggunaan gawai di sekolah. Saya setuju dengan penggunaan gawai di sekolah karena penggunaan gawai di sekolah memberikan banyak penggunaan gawai juga dapat menjadikan siswa belajar. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Stephanie. Jadi penggunaan gawai di sekolah menurut pendapat Stephanie adalah sebagai pengingat informasi-informasi. Seperti itu. Yang berikutnya lagi, Prilly menyampaikan argumen pendukungnya tentang penggunaan gawai. Prilly, silakan berdiri. Saya ingin menyampaikan argumen saya tentang penggunaan gawai di sekolah. Gawai kata yang sudah tidak asing lagi kita dengar, apalagi di kalangan masyarakat seluruhnya, tak lupa lagi dari kalangan siswa. Yang terakhir, penggunaan gawai secara baik dapat membantu kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi pada zaman sekarang. Sehingga negara kita dan sains dan teknologi zaman sekarang, bagaimana kabar kemajuan bidang kita di masa depan. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan. Jadi, argumen dari Prilly ini mengatakan bahwa penggunaan gawai ini sangat didukung di pihak sekolah, untuk lingkungan sekolah karena sebagai alat informasi lebih khususnya pada perkembangan teknologi. Seperti itu. Sekarang kita lihat pendapat kontra yang tidak setuju dengan adanya penggunaan gawai di sekolah. Guru minta mungkin dari Desaro terlebih dahulu. Oke, Desaro. Setuju atas penggunaan gawai di sekolah. Siswa jadi tidak bisa bersosialisasi karena terlalu bermain game. Risiko kehilangan HP merasa terlalu besar karena tidak mendapat pengawasan kasus. Ya, khusus. Oke. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Desaro. Jadi Desaro tidak setuju dengan adanya penggunaan gawai di sekolah. Kenapa? Jadinya peserta didik jadi tidak konsentrasi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Lebih fokus sama HP, karena di dalam HP pasti ada game ya, permainan game. Itu. Oke, berikutnya Aksela, silakan berdiri. Terima kasih Bu Guru sudah menyampaikan. Saya Aksela akan memberikan saya penggunaan gawai di lingkungan sekolah itu kurang pas karena bisa saja kita melakukan hal-hal yang tidak enak dipandang dan mempostingnya di media sosial tersebar dan membuat nama sekolah kita itu tercemar. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan. Jadi pendapatnya Aksela lebih berhati-hati menggunakan HP atau gawai di sekolah karena jangan sampai kita memposting sesuatu yang tidak baik kemudian mencemarkan jadi mencemarkan nama baik sekolah kita. Berikutnya dari Timo. Oke, terima kasih teman-teman dari guru. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang presentasi saya yang kontra, yaitu menurut saya para siswa akan lebih malas belajar atau mengerjakan PR karena
tinggal melihat, tinggal salin, terus tidak mengerjakannya gitu. Tugas gitu ya? Iya, copy paste. Oke, silakan duduk. Kita bertepuk tangan untuk. Jadi, Timo tidak setuju karena dengan penggunaan gawai itu anak jadi malas untuk membaca, mereka lebih cenderung untuk tinggal copy paste. Sudah ada kok, udah punya informasi di internet, tinggal copy paste saja, tinggal menyalin. Dengan begitu lebih memudahkan. Oke, itu adalah pendapat argumen dari kelompok pro dan kelompok yang mendukung adanya penggunaan gawai di sekolah dan kelompok yang tidak mendukung adanya penggunaan gawai di sekolah. Oke, Bu rasa pendapat dari kedua kelompok pro dan kelompok kontra ini sangat bagus ya. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, mungkin kalian bisa kembali ke tempat semula. Oke, tadi dari hasil yang menyunting dibutuhkan ke depan. Oke. Kemudian dari hasil suntingan kelompok pro dan kelompok kontra boleh diperiksa, boleh dikoreksi. Coba dikoreksi kesalahannya. Apakah ada kesalahan penulisan? Oke, cukup. Boleh dikumpulkan. Baik, dari kegiatan tentang diskusi antara pro dan kontra penggunaan gawai, Ibu Guru mau ada perwakilan dari kalian yang menyampaikan tentang apa yang namanya evaluasi dalam kelompok. Siapa yang bisa bantu Guru? Oke, bisa. Boleh berdiri. Dari diskusi kelompok kontra maupun pro dapat dilihat keseluruhan dari kegiatan sama di masing-masing kelompok. Mereka saling memberikan argumennya. Pro yang setuju bila penggunaan gawai di sekolah diadakan, sedangkan kontra menolak penggunaan gawai di sekolah dengan alasan-alasan yang sangat kuat. Saya bertepuk tangan juga sekarang. Baik anak-anak, kita lihat di sini selanjutnya adalah Guru akan memberikan kalian soal evaluasi dan kalian mengerjakannya dalam waktu sekitar 5 menit. Oke, cukup. Ketua kelas bisa tolong dibagikan buku maksudnya. Terima kasih, Purnama. Oke, tadi kalian sudah mengerjakan evaluasi. Selanjutnya Ibu Guru mau tanya kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Hari kita belajar tentang apa? Siapa yang mau ini? Oke, Renata. Hari ini kita belajar tentang menyusun dan menyunting teks diskusi. Oke, hari ini kita belajar tentang menyusun dan menyimpulkan teks diskusi. Baik anak-anak, tentang refleksi pembelajaran pada hari ini, pada pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu Guru mau tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkannya kenapa? Oke, ada presentasinya apa lagi Timo? Oh, dari Riki. Oke, bisa menyampaikan argumen dari presentasi ya. Kemudian apa lagi tadi? Oke, tadi tadi. Oke, menyimpulkan dari video yang sudah ditampilkan. Oke, baik anak-anak. Informasi kegiatan pembelajaran selanjutnya kalian akan ulangan. Oke, belajar mengenai teks diskusi sampai pada materi hari ini tentang menyajikan teks diskusi, yaitu menyusun dan menyunting sebuah teks diskusi. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu di antara kalian memimpin doa. Siapa bertugas? Oke, Aurea.
Oke, pembelajarannya sudah selesai. Ingat, minggu depan kita ulangan, jadikan belajar materi tentang teks diskusi. Oke, ketua kelas siapkan. Salam.